Hai guys. Okay, pergi sini. Hari ni kita nak terangkan set TrueBlue ni apakah aksesori dan semua benda yang include dalam TrueBlue Advanced Evacuation Kit ni, dan macam mana kita pasang dan macam mana kita pakai, okay, untuk buat vacuuming dekat kita punya HVAC system. Alright, so first, apa yang kita akan dapat dalam set evacuation TrueBlue Evacuation Kit ni adalah kita akan dapat dua hose, 1 meter, alright, TrueBlue punya hose. Lepas tu kita akan dapat 2 biji vacuum rated punya evacuation valve, 2 biji untuk R22 punya sistem, dan kita akan dapat 2 biji evacuation valve untuk 410A ataupun 32 punya sistem. Alright. Lepas tu kita akan dapat 3 clamp, okay, aluminium clamp, 2 biji dekat sini dan 1 biji kita sudah pasang dekat sini. Alright. Lepas tu kita akan dapat juga 2 biji stainless steel clamp, 1 biji dekat sini dan 1 biji kita sudah pasang dekat sini. Alright. Dan kita akan dapat spare O-ring, 1 paket dekat sini, ada 4 biji, dengan kita ada 1 T. Alright. Dan untuk fitting, kita akan ada 1 half inch punya fitting, TrueBlue punya hose fitting half inch. Kita akan ada 1 38 punya fitting, dan kita akan dapat 2 biji quarter 1/4 inch punya fitting. Alright. Dan ada aksesori optional yang boleh kita beli untuk kerja dekat tight space. Ini adalah 90 degree punya TrueBlue fitting. So kalau dekat tempat yang ketat dan sempit, kita boleh pakai 90 degree punya fitting, lebih senang kita kerja. Especially dekat unit VRV, kadang-kadang kita nampak memang dalam tu tak ada banyak ruang sangat. So banyak customer, especially in the VRV segment, PAC segment, dia akan pakai 90 degree fitting. Dia akan beli additional 2 biji so that dia boleh pakai 90 degree punya anchor fitting dekat hose. Alright. Okay, so bila kita nak pasang, kita nampak kita ada aksesori, kita ada aluminium clamp, kita ada stainless steel clamp. Dekat mana kita nak pakai aluminium clamp, dekat mana kita nak pakai stainless steel clamp. Sebenarnya dua-dua clamp ni dia boleh pakai untuk mana-mana fitting saja, size apa pun tak apa. Alright, tapi kita recommend aluminium fitting kita pakai untuk fitting besar, 38 ataupun setengah inci punya fitting. Kerana setengah inci dengan 38 punya fitting, biasa kita akan pasang dekat vacuum pump. Alright, so dekat vacuum pump kita pakai aluminium fitting, size dia lebih besar. So dekat vacuum pump kita boleh pakai ini. Dekat sistem yang 2 pun punya fitting, biasa kita akan pasang dekat sistem pakai stainless steel punya fitting. Kenapa? Sebab biasa dekat sistem kita sempit sikit tempat tu. So kalau kita pakai aluminium punya clamp, mungkin tempat tu susah sikit kita nak pasang. Jadi kita pasang yang stainless steel punya fitting untuk 2 home punya fitting biasanya. Alright, jadi sekarang kita nak demo, okay, macam mana kita nak pasang fitting dekat TrueBlue punya hose. Alright, okay. Jadi kita pakai 1 aluminium clamp. Okay, kita buka dulu. Okay, ni valve. Lepas tu kita pakai 1 setengah inci punya fitting, kita letak dekat sini. Sebelum kita pasang, kita kena make sure O-ring ni ada. Okay, so kita kena make sure O-ring ni ada. Lepas tu fitting ni terus pasang dekat atas. Alright. Lepas tu aluminium fitting ni kita masukkan je. Alright, kita masuk, kita tekan sikit saja. Lepas tu yang atas kita pun masuk dan kita tekan sikit. Okay. Lepas tu kita screw je pakai tangan. Jangan pakai spana ke, plier ke, monkey plier ke. Kita kena ingat satu benda yang sangat penting, iaitu untuk semua vacuum accessories kita hanya boleh hand tighten sahaja, tak boleh tooth tighten. Sebab bila kita pakai tooth untuk ketatkan, dia mungkin terlalu ketat, over tighten, dan menyebabkan kebocoran berlaku. Okey, sekarang kita sudah siap untuk setengah inci punya fitting.
sekarang kita pasang sistem punya fitting pula. Okey, so sistem punya fitting kita ada straight fitting dengan 90 degree punya fitting. Okey, satu hose kita sudah pasang dengan straight fitting, jadi sekarang satu hose kita pasang dengan angle fitting pula. Okey, untuk angle fitting kita boleh pakai stainless steel punya clamp dekat sini. Okey, jadi clamp ni dia senang sikit kita nak pasang. Jadi kita pakai macam ni, kita push, tolak ke atas sahaja, skru ni masuk. Okey, lepas tu tekan sikit je, dia sudah keluar dan kita skru saja. Senang juga. Okey, kita skru sampai ketat saja. Okey, skru sampai ketat sahaja. So tak payah pakai screwdriver, tak payah pakai plier, apa benda untuk ketatkan sehingga sangat ketat. Kita ketat sampai kita rasa okey, sudah ketat, sudah cukup. Jadi sekarang kita sudah siap pasang True Blue punya hose. Okey, so satu hose kita ada 1/2 inci, satu hose kita ada 3 inci. Okey, so bila kita nak buat vacuum, okey, sebelum kita sentuh tentang connection dekat sistem, kita nak sentuh sedikit tentang kegunaan T ini. Okey, jadi sekiranya kita pakai True Blue hose dengan few piece punya vacuum pump, okey, jadi kita boleh buat connection seperti macam ni, 1/2 inci dan 3 inci. Okey, okey. So dekat few piece punya vacuum pump, kita nampak dia dibina dengan satu manifold yang ada 4 port. Okey, 2 port 3/8, satu port 1/2 inci dan satu port 1/4. Okey, 2 pun punya port dekat sini. Okey, selalu apabila kita connect hose dekat vacuum pump, kita pakai hose untuk connect dekat port 1/4, 2 pun. Okey, tapi sebenarnya vacuum pump dibina port 2 pun ni adalah untuk kita check performance vacuum pump kita ataupun kita punya vacuum pump oil punya condition. Okey, jadi port 1/4 ni sebenarnya bukan untuk kita pakai untuk membuat sistem vacuuming. Sebab port 1/4 ni dia punya port kecil, dia punya lubang, nampak tak? Dia punya lubang kecil. Kalau compare kepada 1/2 inci punya port, dia punya lubang besar. Lubang yang besar akan membenarkan aliran flow yang lebih tinggi compare kepada port yang kecil. Okey, jadi port yang kecil ni kita tak pakai untuk kerja vacuuming. Untuk apa-apa vacuum pump pun kita tak pakai 1/4 punya port untuk membuat vacuuming. Okey, jadi kita akan lihat kepada either port 1/2 inci ataupun port 38. Biar apa vacuum pump pun sama. Okey, jika kita pakai few piece punya vacuum pump, so 1/2 inci punya port kita akan pasang dengan 1/2 inci punya fitting, di mana yang tadi kita pasang. Jadi kita pasang terus dekat sini. Okey, kita just pasang je. Okey, lepas tu untuk 38, sini 38. Okey, 38 kita pasang dekat 38 punya port je. Okey, sangat senang kan? Okey, lepas tu untuk dia punya belakang dekat sini, okey, 2 hun punya pasang dekat mana? 2 hun punya, dua tempat ni akan terus pergi kita punya sistem tanpa melalui manifold. Alright? Okey, so sekarang kita dismantle dulu dan kita akan cerita tentang sistem punya connection pula. Okey, sekarang kita nak lihat macam mana kita membuat connection True Blue hose kepada sistem. Alright, so kita punya conventional method untuk connect vacuum pump ke sistem adalah melalui manifold. Dan dalam cara yang baru atau dikenali sebagai rapid evacuation system, kita akan buang manifold kita tak pakai manifold kita sebab dalam manifold kita dia ada satu laluan yang sangat sempit, dan laluan yang sempit tu dia akan menghalang kadar aliran udara untuk keluar daripada sistem ke atmosferik kita. Jadi
kita tak pakai manifold dan kita connect setengah inci dan 3 inci, setengah inci dan 3 hun ke vacuum pump dan 1/4 punya fitting terus ke sistem. So imagine kita punya sistem ini adalah pembukaan kepada kita punya sistem. So kita ada Schrader valve dekat sini, dekat sistem kita, dan kita nak membuka Schrader valve sebelum kita start evacuation. Kerana Schrader valve ini dalam tu dia ada core. Okey, core yang letak dalam Schrader valve ni dia akan menghalang udara daripada sistem untuk keluar dengan cepat. Okay, so dia menghalang 90% of the airflow. Jadi proses vacuum kita akan jadi sangat lambat sekiranya core tidak dikeluarkan. Jadi dekat sini kita ada 4 valve dekat sini. Yang ni untuk R22 dan yang ni untuk 410A punya sistem. Alright, so untuk penerangan hari ini, untuk demo, saya akan pakai R22 punya valve untuk tunjukkan cara macam mana kita nak keluarkan core ini. Okey, jadi apa yang kita buat dekat sini, kita connect. Okey, kita buka yang ni. Lepas tu kita connect ke sistem. Okey, andaikan sini adalah kita punya sistem. Okey. So kita sudah connect kita punya sistem. Okey. Sudah ketat, kita masukkan. Okey. So macam mana kita nak buka valve ni? Okey, kita pusing, ketatkan dia dulu. So untuk memegang core tersebut. Okey. Okey. Selepas itu kita akan membuka. Sekiranya sistem kita adalah kosong, tak ada gas, kita tak perlu buat macam ni. Okey, kalau sistem kita ada gas dan kita punya core leaking, so kita boleh pakai tools ni untuk mengeluarkan core tersebut dan kita menukar satu core yang baru tanpa perlu buang semua refrigerant dalam sistem. Okey, so nampak tak? Kita punya core sudah keluar. Okey, bila kita punya core sudah keluar, kita boleh tengok okey, perbezaan dia di mana kalau sistem kita ada satu core, okey, dan kalau sistem tak ada core, kita nampak kan? Yang ni dia kosong. So yang ni ada core. So bila kita sudah keluarkan core, kita punya sistem dapat flow 100%. Jadi apa yang kita perlu buat, kita connect, ini kita punya sistem. So kita connect kita punya evacuation valve dekat sini. Okay, so bila kita sudah connect evacuation valve kita dekat sini, okay, andaikan ini kita punya sistem, kita sudah connect valve dekat sini dan core sudah dikeluarkan. Alright, okay, lepas tu apa yang kita buat, kita akan pakai true blue hose dekat sini. So kita connect dekat sini je. Okay, so 2 hun punya fitting terus connect ke kita punya evacuation valve. Alright, lepas tu dekat side port ni, okay, apa yang kita buat, kita akan connect kita punya blue vac dekat sini. Okay, so bila kita connect blue vac, apa yang kita perlu ambil perhatian adalah, okay, kita tunjukkan where is my shiver arm. Okay, bila kita nak connect blue vac, kita akan connect blue vac menggunakan shiver arm ni. Okay, jadi dekat shiver arm ni, dekat sini dia kosong, dekat belakang ni dia ada satu core depressor. Nampak? Okay, jadi dekat core depressor sini kita kena connect dekat sini supaya dia dapat menekan kita punya core. Jadi blue vac akan pasang dekat sini. Alright, so kita prefer untuk memasang blue vac pro ni dekat liquid line ataupun dekat tempat yang paling jauh daripada vacuum pump. Kita tak boleh pasang vacuum gauge ataupun blue vac
dekat vacuum pump ataupun in line with the vacuum hoses, kerana dia akan memberikan bacaan mikron yang tidak tepat. Okey, jadi ini sahaja cara pemasangan kita untuk True Blue. Okey, dengan menggunakan evacuation valve untuk mengeluarkan kita punya core, dan selepas kita habis kita punya evacuation, let's say kita sudah mencapai 200 mikron, apa yang kita perlu buat bila kita sudah capai mikron? Bluewack Pro akan memberi signal supaya kita isolate system dan meneruskan decay test. So apa maksud isolate system? Isolate system maksudnya kita ada high side dan low side. So kita akan pakai valve ni untuk isolate vacuum pump daripada kita punya aircon system. So apabila kita tutup valve ni, kita sudah cut off kita punya vacuum pump daripada kita punya sistem. Okey, pada masa ni kita akan masuk ke decay test mode daripada Bluewack Pro untuk analisis sistem kami, sama ada sistem ada moisture lagi ataupun sistem ada kebocoran ke tidak. Jadi bila kita sudah isolate, kita akan tekan dekat Bluewack Pro punya program untuk start decay test, dan Bluewack Pro akan automatic jalan dan membuat analisis untuk sistem kita. Okey, selepas sistem kita pas, Bluewack Pro akan memberi alarm, dan apa yang kita perlu buat, kita akan buka hose dekat sini. Okey, lepas tu kita boleh proses charging. Okey, refrigerant terus. Okey, kita tak perlu buka Bluewack Pro dulu, sebab jika kita buka Bluewack Pro sekarang, angin akan masuk. Walaupun kita sangat cepat pun, angin tetap akan masuk. Jadi kita sudah vacuum, semua udara sudah keluarkan, sistem sudah kering, kita tak nak pada masa sekarang kita buka benda ni dan angin masuk balik. Sebab kita tak perlu risau, Bluewack Pro dia boleh stand pressure up to 1000 PSI, dan kita tak perlu risau jika kita charge refrigerant dengan Bluewack Pro attach dekat side port ini, ataupun kita attach dekat sistem pun kita tak perlu risau. Okay, so kita proceed refrigerant charging. Selepas kita charge sedikit refrigerant dan sistem sudah positive pressure, okay, so apa yang kita buat, kita ambil core ni, kita masuk balik. Okay, kita screw balik dulu. Lepas tu kita buka valve bawah dekat sini, kita tekan masuk dalam, dan kita screw balik kita punya core. Okay, lepas tu kita buka. Okay, lepas tu kita buka kita punya core remover. Okay, dan kita boleh proceed untuk charging yang seterusnya sehingga sistem kita cukup refrigerant. Okey, sekian sahaja untuk training True Blue ini, dan sekiranya ada apa-apa soalan, boleh hubungi kami, tim Isokimia. Kami ada banyak application specialist untuk membantu anda untuk memberikan lebih maklumat atau macam mana cara untuk membuat analisis terhadap data-data yang diperolehi daripada Bluewack Pro ini. Okey, sekian, terima kasih.